Halo, selamat malam. Kembali lagi di Kumis Podcast bersama gue Alda. Dan pastinya gue Andri. Nah, kebetulan ini dia baru datang ke daerah sini ya. Lu kemana aja? Biasa ada kesibukan. Ada kesibukan ya. Nah, sekarang dia menyempatkan hadir. Kemarin kan saya udah bercerita bersama Mas Glenn yang episode kemarin tuh. Nah, sesuai dengan perkataan saya kemarin, akan ngobrol dengan tokoh di sini ya. Seseorang tokoh yang akan menceritakan kisah-kisah mistis yang ada di daerah sini. Betul, dan kebetulan karena kita akan menemui tokoh, jadi gue memutuskan untuk datang langsung ke sini, menyusul lu gitu. Iya dong, biar lengkap ya. Nah, dan sekarang ini kita langsung perkenalkan. Ya, boleh sekali. Dengan Bapak siapa? Saya panggil aja Wanu, tinggal di sini memang udah lama, sekitar tahun 70 awal dan juga dengan Bapak Aming ya. Sebut aja Wa Aming. Wah, Ami. Asli daerah sini Wa ya. asli. Asli daerah sini dari tahun Ya saya kan seperti Bandung, tapi pulang kecil di Bandung, terus pulang ke daerah sini tahun 70-an dan 70. pulang ke sini memang ada keluarga atau gimana? Memang di sini sepuh semua ya, nenek kakek tinggal di sini. Ya dulu di Bandung itu ikut orang tua, Ya. tapi orang tua karena ada suatu hal pindah lagi di sini. Jadi saya sekolah dasarnya di Bandung. Waktu kecil di Bandung, tahun 70 ke sini lagi ya. Oke, ini untuk pertanyaan pertama Wah. Ada kisah mistis apa aja sih di daerah sini? Soalnya kemarin saya tanya-tanya ke Mas Glenn tuh kemarin ya, katanya Wa Aming ini tuh tokoh di sini yang mengetahui lah ada kejadian-kejadian mistis di sini gitu. Cerita-cerita mistis di daerah sini itu banyak sebenarnya. Ada yang memang terjadi kepada teman-teman, ada juga yang terjadi kepada diri saya sendiri. Itu banyak cerita di daerah sini itu, dan itu sudah menjadi di sini udah pernah tahu semua tentang cerita-cerita itu. Iya. Jadi Berarti ada cerita rakyatnya ini. cerita rakyat. Tapi sebetulnya dibilang cerita legenda bukan, memang ini kejadian-kejadian yang udah terlalu lama sih, dia sekitar tahun 70-an. Ada cerita-cerita seperti itu. Ya kesini-sininya juga sering ada kejadian-kejadian, cuman mungkin sekarang sudah orang nggak begitu pedulikan lah. Oh iya Masih iya. seperti gitu, rada cuek gitu. Iya. Tapi memang banyak. Nah, mistis cerita mistis di sini. Nah, tapi sampai sekarang cerita atau hal-hal mistis itu masih kental nggak di daerah sini untuk sekarang ini? Sebetulnya kental. Masih kental. Tapi memang karena orang sini itu udah mungkin ya udah terbiasa, udah tahu, udah dia dianggapnya biasa-biasa aja. Nah, ini mungkin kita masuk ke pengalaman Wa sendiri ya, yang pernah dialami itu pertama kali apa tuh kira-kira? Itu saya pernah suatu saat terjadi menimpa kejadian itu. Saya menjadi saksi ya, bisa melihat hal-hal mistis itu. Dulu kan di sini konon ada seorang tua ya, dia tuh katanya sebut aja orang pintar lah, suka kan dulu jarang lah kopi bro, rumah sakit atau Dokter rumah sakit atau dokter, karena daerah kampungannya jauh. Ada juga kalau dari sini kan sekitar Kepada Alam atau di Cikalong.
itu harus jalan kaki. Nah, jadi adalah istilahnya orang pintar Yang sering Kadang- membantu gitu. kadang dia Oke. kadang dia apa namanya membantu yang melahirkan itu disebut Paraji ya? Paraji. paraji kayak gitu. Nah satu saat dia tuh kira-kira berumur 80 tahun, dibilangnya itu Maunah katanya kayak di sini itu Maunah ya. Maunah. Sebagai paraji gitu. Ya orang sering bantu-bantu gitu lah. Ini dia tuh rumahnya kan terpencil tuh di sebuah apa namanya persawahan. Jadi jaraknya jauh dengan orang-orang tetangga, jarang memang sih rumah juga kan. Pada seperti sekarang Iya. itu terjadi ya sekitar usia saya sekitar 8 tahunan lah. Ya saya sudah sekolah SD lah. SD sudah antara kelas 2-an dan itu. Artinya saya udah tahu kan kalau kelas 2 SD itu anak-anak dulu itu lah. Ya udah ngerti lah ya. Hidang kalau istilah Hidden. daerah sini itu. Udah ngerti gitu. Udah terus. Jadi isi rumah itu Iya. rumahnya itu posisinya di atas sawah nih. Dia itu cuman sendiri tinggal di rumah situ itu Jauh ke rumah-rumah yang lain. jauh. Suatu saat si Ma itu katanya mau pergi ke suatu daerah gitu, benar mau ngelamar lah. Ya ke daerah nggak tahu, mungkin ada yang kenal aja atau gimana, mau tinggal di suatu daerah itu. Jadi dia kan kenal nih sama bibi saya. Nah si bibi bibi saya itu dikatakan namanya itu Bu Aing. Punya anak satu, masih kecil, anaknya itu udah umur 3 tahunan lah, masih baru bisa jalan terus. Dititipin rumah sama benai itu. Di rumahnya itu si Ma itu mau pergi ke luar Nah, daerah. itu. Nah, mau pergi ke luar daerah. Terus rumahnya itu dititipin ke Bu Ai. bibi saya itu, di sebelahnya itu. Nah, tinggallah si Bu Ai di situ mungkin udah beberapa hari si Ma menanya pergi. Nah, suatu saat udah tinggal di situ, rumahnya kan ukuran antara 3 atau 6 ke 5 lah, bilik dinding bilik itu kan, pintunya papan lah, lantainya gitu kan panggung gitu, Rumah panggungnya dulu Panggung. banyak. cuma ruang tamu, dapur, satu kamar kan gitu. Saya suruh nginep suatu malam, saya, kakak saya, dan kakak saya lagi satu perempuan, Berarti Aming bertiga disuruh nginep bertiga ke rumah, ke rumah Maona itu. Maona itu. Ya, karena si anaknya Bayi itu sakit. Jadi hitung-hitung jaga mungkin ya. Ya kata temenin lah, biasa dulu gitu. Lah berangkatlah saya kalau biasa habis maghrib ya, haji dan mesti gitu di kalau dulu di apa namanya bilangan itu. Pulangnya sekitar Isya gitu kan. Pulang sama kakak saya yang ditinggal saya. Ceritanya dulu kan belum ada penerangan lampu, yang adanya lampu jempor itu yang pakai minyak tanah, pakai Patromak kan. Oh bukan, beda lagi ya. Jempor aja. Emang patromak itu di rumah-rumah yang gede. Kan rumah cuma cukup bakar jempor aja di tengah rumah, di dapur satu, di Tengah rumah satu gitu. Bukan di kampung aja sekarang sepi ya, apalagi zaman dulu. Belum ada listrik lagi Jalan itu. juga belum ada aspal dan lain sebagainya. Kebayang sih. kebayang banget. Ya ada gitu kan, nyampe lah di rumah pulang haji itu bisa itu ya sudahlah tidur. Nah enggak tadi tidur ngobrol aja, sambil berbaring ngobrol. Nah si anaknya itu kan nangis terus karena demam mungkin ya, kalau sekarang demam. Iya. Nah kan tapi Enggak. ya, ngobrol tentang cerita gimana si bibinya itu, tapi si anaknya terus nengeng nangis. Dia mungkin udah rada curiga. Ini masuk sekitar jam 9 jam 10-an. 10 udah sepi banget, hujan lagi, ikhlas gitu kayak gitu. Makin mengerikan suasananya. Terus si lalu dulu kan si Bayi teh bikin ini apa namanya
panglai gitu kan lah. Apa tuh panglai? Panglai itu yang dibikin di tusuk-tusuk ada bawang, ada cabai gitu. Katanya untuk jaga-jaga Penangkal ya. penangkal, itu bikinlah gitu dia ke dapur, ambil gitu, terus dipasang di atas jendela itu, satu di atas pintu jalan keluar, di atas pintu kamar, di atas pintu ke dapur, 3. Terus nggak lama dia udah pasang itu, mungkin dia udah ada perasaan gak enak, thank you bro. Nggak lama kemudian memang ada suara itu sama berbaring semua di tengah rumah gitu. Kamar nggak diisi. Jadi kan serumahnya itu cuma ada dapur itu kan kamar, dapur juga cuma tutup nggak pintu, pakai gorden gitu kan, pakai Tirai gitu ya. tirai gitu. Nah pada itu ada suara-suara bisik-bisik apa itu, kayak dicakar-cakar gitu, dinding gitu. Oh, ada suara ke bilik bambu itu. Kas, kayak begitu aja digaruk-garuk gitu. Wah, datang pada diem, apa enggak? Kita saling nggak ngomong apa, saling lihat aja. Iya. Akhirnya si Bibi itu bilang, enggak bilang si Bibi itu ini, dia ngambil lagi itu bawang gitu ya, nggak campur apa gitu, Penangkal gitu ya. jam baca apa ya gitu. Iya. Di kuliah sama dia sembur murah ketiak ini ruangan. Kan udah mulai curiga nih, ada apa nih? Ada juga si anaknya nangis terus ini. Udah gitu kan, gak ada terus si Bibi udah tidur, tutupin itu tirai dapur gitu kan, tirai dapur. Badan berani. Akhirnya kan kakak saya kan yang cowok nih suruh kamu aja namanya, Wan kamu aja tutup. Saya juga gak berani. Ya orang ini Mbak Mun berani lah. Kita semua pada berbaring kan, tanya jalan aja si pawawan itu ke pintu itu. Pas dia mau tutup itu, tirai tiba-tiba ada yang terbang itu, Oh sih. rambutnya terurai segini, sepinggang, sepinggang. Berarti tirai itu tuh di jendela gitu. Kadang kayaknya dia lagi berdiri di situ, pas tirainya ditutupin gitu langsung terbang gitu. Dan saya sempat ngeliris, ada rambut sama ininya aja, apa rambut sama ya kaca kayak baju kebaya lah dulu gitu, rambut terurai gitu. Wow, udah itu tutup, Wawan juga langsung balik lagi, langsung Udah refleks langsung balik. lari di tengkorak, semua pada tengkorak, selimutin aja semua gitu. Tiba-tiba kan kata itu bilang gini, jangan ganggu, ini saya disuruh sama Marinya ini turunnya. Berarti seolah udah tahu ada makhluk ya. Iya. Ya, tapi tiba-tiba ada suara yang kayak tinggikan kuda gitu. Kaget kan semua, keras banget itu. Orang-orang mungkin nggak dengar karena kan jauh, daerah-daerah sekampung rumah-rumahnya lagi. Cuma kita aja berempat, anak kecil itu udah mulai tidur, si anak yang sakit itu udah mulai tidur. Cuma kita ini ada suara rigikan itu, ambil ini garuk-garuk lagi dinding. Nah suara kuda lagi, lagi ini kan. Tapi emang dulu di daerah sini banyak kuda apa gimana? Sebetulnya nggak ada kuda. Oh itu yang bikin heran iturannya tuh. Nggak ada kuda dari sana, banyak kerbau di sini. Yang piara itu cuma kerbau buat sawah itu, kuda nggak ada. Kuda nggak ada. Cuman itu jelas banget suara kuda kan ngeringkik. Wah udah lah judulnya itu apa namanya yang nggak bisa dilihat sama tapi mungkin ya orang apa namanya makhluk halus lah kayak gitu mungkin lah. Tapi sosok itu tuh terkenal di daerah sini atau memang kebetulan kayaknya aja? Cuman yang pas akhirnya diceritain ke si emak itu pas pulang, si emak itu yang kenal.
Oh, jadi si Maona ini tuh yang kenal. sempat pulang lagi. Pulang dan kita cerita soal itu si Bu Aing itu cerita soal itu bahwa nah mau tidur di sini itu. Terus kata Maona itu apa gitu? Dia bilang nggak apa-apa, nggak akan ganggu. Tapi kan makanya kan kita semua. Tapi nggak lama kemudian dari setelah si Maona pulang itu nggak lama semua orang juga meninggal. Innalillahi. Oh. Mungkin semingguan dari pulang dari sana ke misi rumah itu lagi, dan dia tinggal sendiri. Gak lama ya meninggal. Sakit. Kurang tahu tuh. Kalau bilang sakit sih biasa dia kan sendiri keluar masuk rumah itu sendiri. Tapi tahu-tahu ada kabar dari saudara-saudaranya. Ada mungkin sakit nggak sih? Yang tahu saudara-saudaranya aja. Itu ada beberapa orang gitu. Baru juga seminggu pulang gitu. Baru seminggu pulang meninggal dunia. Ya. Itu terjadi ya, yang saya pernah alami seperti itu di sini. Tapi katanya almarhum Mauna ini tuh kenal gitu ya ke sosok yang sebelumnya itu terjadi. Iya tahu kan. Dibilang mungkin piaraan atau gimana lah, nggak ngerti lah. Yang penjaga mungkinnya di situ di rumah itu. Gitu. Tapi untuk anak kecil yang lagi sakit itu kan nangis tuh. Ada hal yang aneh gak ke anak kecil itu gitu? Berdampak nggak? Gitu? Si anak itu sebetulnya itu kalau kata orang Sunda itu riwit. Sakitan. Tapi setelah itu nggak riwit lagi. Oh, anehnya. Jadi setelah kejadian itu nggak riwit lagi, langsung sehat lah ya. Ya sehat. Itu benar itu. Entah kebetulan atau itu misteri ya. Nggak tahu juga ya. Saya nggak ngerti lah. Waktu itu kan nggak sejauh gimana mikirin apanya. Cuman yang tahu mungkin si Muai sama si Maona itu. Ya itu. Kita kan masih ya, saya paling kelas 2 SD, kakak saya kelas dan sempat sama kelas. Tapi itu serentak lihat sosoknya itu semua. Sebetulnya tahu, pas pada tahu ya pada lirik semua, cuman nggak pada ngomong. Pada dia langsung aja refleks karena udah semua. Dan dengan suara-suara itu tahu ada suara yang melingkik gitu dan menggaruk-garuk itu udah tahu semua kita. Pada diam, besoknya baru bercerita. Ada dengar, iya. Karena masih kalau dalam kejadian tuh pasti panik ya. Panik was-was gitu kan. Ada diam aja, pokoknya tidur nggak tidur dipaksain dia sebetulnya nggak bisa tidur. Iyalah, dengan gangguan yang cepat-cepat selesai malam aja sampai subuh. Iya. Baru dengar adan baru. Waduh, mengerikan juga ya. Ibu ayahnya juga nggak ngomong-ngomong semalaman itu, diam aja sebetulnya nggak tidur juga. Mungkin untuk sosok yang itu orang-orang yang dulu aja mungkin yang tahu. Sayanya iya. Kalau orang-orang yang lingkungan yang seumuran Maona itu mungkin kenal. Tapi kan udah sebagian udah nggak ada. Saya kan ini kan anaknya generasi orang baru atau anak-anak di sini. Dulu itu serem. Nah ini Waming, saya tuh dengar kemarin dari narasumber Mas Glenn, katanya Waming tuh tahu tentang yang terkenal di sini gitu, sosok ular ekor putus gitu. Nah itu saya mau menanyakan gitu, apakah benar ceritanya ada atau gimana gitu? Kalau itu sih memang ada ekor, tapi itu gini, itu memang ekor putus itu hanya saya pernah lihat ukurannya ya sebesar kaki lah. Wah gede banget, besar kaki, gede juga ya. Tapi jenis ularnya itu dibilang ular, bukan ular ganas lah, ular biasa, ular sawah gitu, ular sawah. Tapi gede ya? Gede. Kan biasanya ular sawah tuh ya, kita lihat yang kecil. Karena kan kalau ketemu sama orang cuman nengok langsung pergi lagi gitu. Saya pernah lihat tuh. Karena kan banyak orang juga di daerah sini suka lihat orang buntung. Nah, apa yang menjadi sosok itu jadi terkenal tuh Orai Buntung tuh? Kenapa? Saya sempat dikasih tahu oleh seorang
gua di sini jangan ganggu. Iya, gitu mah memang penunggu di sini. Oh memang penunggu. Penunggu di sini. Menunggu kampung sini lah ya. Penunggu sini. Nah, Waduh, jadi artinya nggak tahu lah. Kadang-kadang memang munculnya itu ke orang-orang tertentu, Nggak pernah lihat. Terus saya pernah nanya dulu pakai saya masih ada. Itu saya pernah nanya, ada ular? Iya ada, cuman nggak usah diganggu, biarin aja. mungkin lah ya itu ular buntung itu tuh hanya menampakkan ke seseorang tokoh aja bisa dibilang lah ya. Jadi Orang-orang dulu gitu. enggak, jadi udah Enggak, tahu enggak. gitu. Jadi orang-orang khusus lah bisa dibilang. Ya, Gitu. ya. Karena nggak Jadi, semua orang semua. tuh yang lihat. Mungkin orang-orang yang bisa melihat. Nah, itu. Tapi emang kadang-kadang saya hampir berapa kali saya hampir sedang dengan beberapa orang, dengan teman atau dengan saudara yang lain juga pernah lihat juga. Tapi itu orang yang itu bukan itu. Tapi itu nggak ngeganggu. Jadi kan gini, jadi kan kita kan biasanya kalau lihat orang wah takut ngebayain, biasanya kita suka mau udah matiin aja lah daripada bayain. Iya. Sampai pas kita lihat, itu mah ularnya buntung. Udah biarin nggak apa-apa. Udah pada tahu semua gini di sini. Jadi udah dibiarin aja gitu. Tapi memang itu teh sering munculnya di suatu kebun. Ini kan perkebunan karet nih, tapi ini si kebunnya kebun milis leluhur kita, kita gitu. Nah di situ dulu kan ya tahu gini, kalau mungkin orang dulu kalau banyak tanaman buah-buahan kayak apa gitu kan susah. Dulu nggak ada satpam, nggak ada apa, nggak ada penjaga. Iya. Mungkin seperti itu. Mungkin sosok itulah yang ngejaga gitu. Jadi ya sosok penjaga gitu ya, walaupun dia kesadarannya menyerupai ular gitu ya. Kalau satu saat lah, ini bapak saya sendiri yang pernah lihat. Ya kan rumah ke kebun itu kan cuman dibatasi atau dijalannya sama sawah tuh. Iya. Sawah kan sawahnya kan di sini nggak rata kan. Turun Iya, itu kayak lebokan gitu kan gitu. Si kebun daratannya sebelah sana, rumah di sini. Jadi suatu waktu bapak saya pernah lihat bahwa sekitar jam sorean mau maghrib lah ya, di kebun itu ada sosok perempuan cantik gitu. Bapak saya kan bingung, bilang ke saya, kamu si bibi itu bibi saya ada di rumah, ada emang kenapa? Itu tadi siapa di kebunin sana? Pakaiannya modis, tapi mungkin lah kebaya juga. Pakai pakaian kebaya. Warna-warnanya kayaknya cerah gitu, orange gitu kan. Kebaya ini coklat biasa pakai santel gitu ya. Dari itu sih dikurung, tapi bukan kurung kayak jilbab gitu. Kurungan dulu aja, tapi Kain gitu aja ya. cantik putih kayak Indo gitu, kayak Indo. Cantik gitu. Nggak cantik putih kayak Indo. Itu makanya saya bilang kenal kan, mestinya kenal kan, kalau saudara pasti kenal gitu. Tapi mungkin ini ya bukan Kayak Indo, maksudnya kayak kota. kayak lagi apa namanya ini aja kayak lagi bertani gitu. Tapi ini menjelang maghrib. Menjelang maghrib ada Besok itu, sosok tapi wanita. cuacanya masih terang lah. Iya, tapi tidak dikenali gitu. Nanti terus nggak tahu. Oh, Gitu. nggak pernah ada juga di kampung ini gitu. Ya di kebun yang suka ular tinggal di situ itu. Oh, berarti Jadi ada di situ gitu. sangkut pautnya sama ular itu ya, kalau bisa disocok logika. Jadi
gini, mungkin si hubungannya dengan menjaga kebun itu kan kalau sosok ular udah, kalau malam-malam gelap gak ada apa-apa kan, masa sosok ular Oh iya. itu kemungkinan saya seperti itu kayaknya guys. Ada yang menjaga si kebun itu ya. Oh iya. Nah, tapi kalau ya itu tadi si ular itu memperlihatkan ke orang-orang yang orang yang bisa aja gitu ya. aja lah. jadi Orang tertentu lah. artinya ya udah jangan ganggu gitu, jangan ganggu gitu. Karena memang kan dulu ada banyak buah-buahannya dulu itu kan, tapi aman, memang aman di situ, itu nggak pernah ada yang berani Padahal nggak ada yang jaga ngambilin, secara nggak kayak ada, satpam nggak gitu ada ya. yang berani ngambil gitu, nggak ada yang berani ngambil itu. Kadang ada cerita ya orang-orang yang pernah main malam ke situ, ya iyalah nemu apa, nemu itu ini gitu. Itu orang luar itu, dia orang Pendatang. bukan pendatang, beda kampung lah, yang coba-coba main ke situ gitu. Oh, malah ditampakin sosok-sosok. Suka-suka katanya. Oh, mungkin orang yang datang mau jahil gitu ya. Iya, Mau mungkin ngambil atau apa. iya. Ceritanya seperti itu. Berniatan buruk lah ya, jadi ditampakin lah. Nah, atau- seperti Oh, itu. ditambang Jadi dengan yang seperti itu makanya kayaknya orang luar dari sini, kampung sini tahu tapi nggak mau bilang ke kita gitu. Iya, karena mempunyai niat buruk itu teh lah. Iya, benar kayaknya. saya sendiri kemarin karena gini, dan anehnya ada yang misalkan mengambil apa-apa, udah ketahuan aja. Oh, pasti ketahuan Pasti orang ketahuan. yang mengambilnya tuh. Ya, tapi Pasti ketahuan. Wami sendiri lihat balik lagi ke ular yang tadi pernah lihat di mana aja tuh selain di kebun gitu, ada nggak kayak di jalan kayak gimana? di kebun sering nyamperin ke rumah, saya pernah. Nyamperin ke rumah? Nyamperin ke rumah pernah. Ya kan, ya saya mau ada ular mau saya kejar, ternyata udah kelihatan ada buntung. dia langsung, Iya. langsung dia larinya ya ke arah kebun situ. Nah ini Wak, saya mau tanya untuk kebun yang dimaksud itu sekarang kondisinya kayak gimana nih kalau sekarang nih? Sekarang kebun kan sebagian dipakai untuk pemakaman, karena pemakaman keluarga. Terus ya sekarang nggak begitu ya sekarang kan diterang gitu. Terus banyak pohon-pohon yang gede-gede ininya juga ditebang-tebang. Oh berarti dulu kebun yang Dulu gede, luas gitu. bambu hampir sekelilingnya, selokasi itu dikelilingin pohon bambu. Sekarang sebagian Udah dikurangin. jadi pemakaman keluarga juga. Oh mungkin keluarga. kenapa si ular itu masih berkeliaran di situ, masih daerahnya mungkin ya? Ya karena mungkin ya katakan itu tempat tinggalnya, mungkin Iya, nggak pernah wilayahnya. ke daerah lain sih, di wilayah kampung sini aja. Satu RT kan kampung sini itu. Gak pernah ke daerah lain, di sini aja. Makanya terkenal di sini. Saya juga kemarin tahu dari Mas Glendry gitu. Cerita katanya ada tokoh di Emang sini yang bener, ada yang tahu itu. gitu. Jadi kalau orang yang seumuran saya pasti ditanya di sini ada lalat buntung, pasti mengiyakan. Tapi Pasti kalau udah soal tahu lah. ceritanya, tapi mungkin kalau soal ceritanya nggak begitu banyak yang tahu. Dari Yang- dua cerita ini gila ya bikin. Udah sangat merinding banget gitu. Ada satu cerita. Ada lagi. Ya, Bonus buat kawan-kawan kumus di rumah nih. Tapi sebentar, jangan lupa buat subscribe. Nah, Agar- betul. Agar lebih semangat kita kontennya. Itu. masih sekitar wilayah kampung sini juga sih. Oke. Kampung ini tuh tidak hanya indahnya gitu, tapi Mempunyai mempunyai kisah legenda ya. Betul. menyimpan misteri-misteri, mistis, Ini horor gitu ya. dari malam aja kayak yang gimana gitu ya. Betul. Awal-awalnya pemuda ya. Kirain gua doang tuh yang ngerasa lo juga. Mana lagi cuacanya angin gede gitu. Nah itu sangat mendukung sekali. Oke, cerita yang ketiga itu kayak gimana, Wak? Ini kan cerita tentang ibu-ibu yang melahirkan.